Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh diberi kesempatan lagi untuk merenungkan firman-Mu. Karena itu berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal yang ke-12. Ayat yang ke-27 dikatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Lalu kemudian Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Tema renungan firman Tuhan adalah malas adalah dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang percaya, orang Kristen, orang benar, anak-anak Allah dan murid-murid Kristus, bahkan hamba-hamba Tuhan, tidak ada yang malas hidupnya. Saya ingin membagikan ada beberapa bentuk kemalasan yang menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak hidup malas. Yang pertama, bentuk kemalasan adalah dosa. Misalnya malas berdoa adalah dosa. Tidak mau peduli tentang hubungannya dengan Tuhan, seolah hidup tak perlu Tuhan, bisa bernapas tanpa Tuhan, bisa selamatkan diri tanpa Tuhan, dan sikap seperti itu adalah kesombongan. Lalu bentuk kemalasan adalah dosa yang kedua. Misalnya malas bekerja adalah dosa. Anehnya angan-angan selangit, ingin meraih dunia dan kekayaan kedagingannya, selalu ingin puas, berusaha kaya raya secara instan, lalu memakai berbagai cara dan tidak peduli hukum. Dan penyebab hidup miskin adalah malas bekerja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bentuk kemalasan yang ketiga, misalnya malas baca Alkitab adalah dosa. Sehingga kekristenannya akan lemah dan rapuh, mudah jatuh dalam dosa dan tidak tahu kehendak Tuhan dengan benar. Akhirnya mudah tergoda oleh iblis, penyesat, penipu, dan pembunuh. Lalu bentuk kemalasan yang berikutnya adalah malas belajar akan firman Tuhan adalah dosa. Sehingga kekristenannya tidak bertumbuh, jiwanya tidak diberi makan dengan roti hidup. Sekalipun tubuhnya gemuk, tambun, tetapi jiwanya menuju sengsara abadi. Lalu yang berikutnya, bentuk kemalasan adalah dosa. Misalnya malas bersaksi tentang Kristus penebus adalah dosa. Tidak peduli akan pertobatan dan keselamatan sesamanya, yaitu orang berdosa. Dalam hatinya tak ada belas kasihan, ia hanya memikirkan dirinya dan kesenangannya. Lalu bentuk kemalasan berikutnya, misalnya malas menggali firman Tuhan adalah dosa. Sehingga khotbahnya hanyalah copy paste atau terima siap apa yang ia dengar dan lihat. Malas belajar, korban waktu, tenaga, dan dana untuk menggali firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bentuk kemalasan adalah dosa. Misalnya malas berbagi adalah dosa. Sebab sikap seperti itu kikir tidak pantas dilakukan seorang Kristen. Kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bentuk kemalasan adalah dosa yang berikutnya, misalnya malas mengampuni adalah dosa. Sehingga dalam hatinya tetap ada kebencian, sakit hati, iri, dan dengki. Jiwanya pasti tidak sehat, terlebih soal keselamatan tidak mungkin ia dapatkan. Lalu bentuk kemalasan yang berikutnya adalah misalnya malas membantu istri di rumah adalah dosa. Ia merasa berkuasa dan ingin diperlakukan sebagai raja terhormat yang siap terima semua apapun yang ia inginkan. Istri dan anak seolah diperlakukan seperti rakyat atau pembantu. Lalu bentuk kemalasan berikutnya, misalnya malas mendidik anak adalah dosa. Sehingga mereka dekat dengan kebodohan dan jauh dari sikap takut akan Tuhan.
waktu besar nanti anak-anak hidup dalam dosa serta kemiskinan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah bentuk malas adalah dosa yang saya bagikan. Kita merujuk kepada pembacaan firman Tuhan bahwa orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang yang malas itu tidak akan mendapat hasil apapun, tidak menangkap apa-apa dalam hidupnya. Lalu kemudian ia akan mengalami kekurangan. Amsal 14 ayat 23. Tetapi orang yang rajin, tiap jeripaya dikatakan ada keuntungannya. Setiap jeripaya yang benar ada keuntungan dalam hidup ini. Tidak pernah tidak ada keuntungan. Kalau kita balikan apa yang tadi saya bagikan tentang bentuk-bentuk kemalasan atau orang yang rajin, tentunya kita uraikan banyak sekali keuntungan yang didapatkan di dalamnya. Karena itu, buanglah segala bentuk kemalasan, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus agar memampukan kita untuk rajin bekerja. Orang yang rajin dijauhkan dari kemiskinan, tetapi orang yang malas itu dekat atau menjadi sahabat dari kemiskinan. Kiranya firman Tuhan ini menolong, membebaskan kita, memerdekakan kita dari bentuk-bentuk kemalasan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang membukakan kebenaran-Mu bagi kami, sehingga kami mengerti, kami memahami, dan Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.